Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Galeri Uni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membaca kisah Nabi Ismail alaihi salam part 2. Nantinya, dalam video ini akan diceritakan tentang pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam dan kisah pembangunan Ka'bah. Nantinya, untuk mempermudah memahami isi cerita, akan disajikan beberapa gambar. Namun, yang perlu diingat, gambar-gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi, bukan gambar yang terjadi pada kejadian sebenarnya. Yuk, kita sama-sama membaca ceritanya. Nabi Ismail alaihi salam tumbuh menjadi anak yang patuh dan taat kepada Allah, serta berbakti kepada orang tuanya. Hal tersebut diuji ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja. Kejadian ini diceritakan pula dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 111. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk mengorbankan Nabi Ismail sebagai bukti ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. As-Saffat ayat 106. Betapa tidak, sebab setelah sekian lama menantikan keturunan, kemudian Nabi Ibrahim harus meninggalkannya tumbuh di lahan yang gersang. Dan saat ini diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Mengetahui ayahnya bimbang, berkata Nabi Ismail, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas." Kenyataan bahwa hubungan ayah dan anak tersebut berpegang teguh kepada perintah Allah, serta kesabaran mereka, maka Allah melarang menyembelih Ismail. Dan untuk meneruskan kurban, Allah menggantikan dengan seekor kambing. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hal ini ditulis dalam As-Saffat ayat 107. Peristiwa ini menjadi dasar diisyaratkannya sunnah untuk melaksanakan kurban, yang biasanya umat Islam lakukan ketika hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga menjadi tokoh penting dalam pembangunan Ka'bah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendapatkan wahyu Allah untuk membangun Ka'bah dekat telaga Zamzam. Diberitahukan hal itu kepada Nabi Ismail. Berkata Nabi Ismail kepada ayahnya, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Kemudian, ayah dan putra itu sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan digunakan untuk ibadah. Mereka membangun Ka'bah dengan batu, pasir, serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada. Pada saat membangun rumah suci itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam meletakkan sebuah batu. Sebelum meletakkannya, batu itu diciumnya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Dan sampai sekarang, batu tersebut masih ada. Kita kenal dengan sebutan Hajar Aswad. Setelah bangunan selesai, Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tata cara beribadah kepadanya. Tata cara beribadah ini pula dikerjakan hingga kepada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad diajarkan kepada seluruh umat muslim yang ada di muka bumi. Sampai sekarang, Ka'bah juga menjadi tujuan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang terakhir, yaitu beribadah haji di kota Mekah. Baik teman-teman, itu tadi merupakan kisah Nabi Ismail dan pengorbanannya. Sehingga sampai saat ini kita tetap melaksanakan ibadah kurban, juga jasa beliau dan ayahnya yang membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah kita untuk melaksanakan ibadah haji.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.